Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda. Karya dari Elis Kurniasih. Bab ke-11. Mengulang rasa manis itu. Dengan pengisi suara Sen-Sen. Selamat mendengarkan. Hanin masih memejamkan matanya. Pengaruh obat bius itu masih belum hilang dari tubuhnya. Sementara Kenan masih menunggu wanita itu bangun. Kenan memajukan wajahnya untuk lebih dekat memandang paras Hanin yang cantik. Ia kembali tersenyum saat arah matanya tertuju pada bibir ranum Hanin. Ia masih ingat rasa bibir itu. Dasar wanita penggoda. Kau memang cukup menggoda. Kenan menyeringai. Ponsel Kenan bergetar. Ia pun merogoh saku celananya. Dilihat ponsel itu ternyata nama Vicky yang tertera di sana. Kenan bangkit dari tempat tidur, karena sedari tadi ia menindih tubuh Hanin dengan menopang kedua tangannya. Lalu ia bangkit dari tempat tidur itu dan mengangkat telepon dari Vicky sambil berjalan menuju balkon. Ia berdiri di sana. Halo. Ken, Kiara maksa pulang, gimana? Tanya Vicky untuk meminta persetujuan, karena ia dan Gunawan tidak bisa menahan Kiara yang ingin pulang dari rumah sakit, padahal kondisinya masih tidak memungkinkan. Emang tuh anak keras kepala banget. Lu urus dulu deh, Vic. Gue lagi ada urusan. Kan lu di hotel, ngapain? Kita lagi nggak ada pertemuan dengan siapapun kan hari ini? Apa ada yang mau ketemu mendadak? Tapi harusnya itu melalui gue dulu. Vicky memberondong banyak pertanyaan, karena jika Ken ada pertemuan mendadak dengan klien, sudah menjadi kewajiban Vicky untuk menemani bosnya. Vicky dan Kenan memang sepakat untuk saling berbagi lokasi, sehingga memudahkan masing-masing tahu keberadaan saat diperlukan. Dan pagi ini Vicky mengecek keberadaan Kenan yang berada di hotel ini. Enggak, gue emang lagi ada perlu aja di sini. Jawab Kenan. Oh, lo lagi sama Vanessa? Tanya Vicky lagi. Kenan terdiam sejenak. Gue di sini mau kasih pelajaran wanita penggoda itu. Sontak, Vicky langsung mengerti apa yang sedang Kenan lakukan di sana. Ken, lo mau apain dia? Jangan macam-macam, Ken. Cewek itu nggak salah. Dia juga korban. Tapi dia udah buat adik gue menderita sampai berniat mengakhiri hidupnya. Jangan lakukan hal bodoh, Ken. Itu cuma bisa merusak citra lo. Tenang, Vic. Otak gue masih waras. Gue cuma mau kasih pelajaran berharga buat dia. Itu aja. Nggak akan lebih. Ken! Panggil Vicky, tapi Kenan sudah memutus sambungan telepon itu sepihak. Kenan memasukkan kembali ponselnya ke saku. Ia juga melangkahkan kakinya untuk kembali masuk ke kamar itu dan menutup pintu balkon. Ia melirik ke arah Hanin yang sedang menggeliat. Sepertinya Hanin mulai sadar. Hanin membuka matanya. Walau masih sangat berat, ia mengedarkan pandangannya perlahan. Kamu? Sontak Hanin terkejut saat di sudut pintu balkon itu terdapat Kenan yang bersandar sambil melipat kedua tangannya. Sudah bangun? Tanya Kenan sembari melangkahkan kakinya mendekati Hanin. Hanin melihat kembali pakaiannya. Ia bersyukur karena masih berpakaian lengkap. Kamu pikir aku akan memperkosamu? Tanya Kenan lagi dengan menyeringai. Pasalnya, ia melihat Hanin yang tengah meyakinkan bahwa dirinya masih berpakaian lengkap. Kamu mau apa? Hanin segera bangun dari tempat tidur itu, walau kepalanya masih berat akibat obat bius itu. Kenan menatap Hanin tajam. Sorot matanya jelas seperti akan menelan gadis itu hidup-hidup. Hanin melihat ekspresi Kenan yang menakutkan. Ia pun sangat takut. Jantungnya berdegup tak karuan. Lalu Hanin dengan cepat berlari ke arah pintu. Tangannya memutar gagang pintu agar terbuka. Tapi sayangnya, pintu itu sudah Kenan kunci. Ia pun menggedor-gedor pintu itu. Tapi sayangnya, Kenan juga sudah memilih kamar yang kedap suara agar kegiatannya tak terdengar dari luar. Tolong! Tolong aku! Teriak Hanin. Kini air matanya tidak terbendung lagi. Ia ingin menangis karena ketakutan. Tidak akan ada yang bisa menolongmu. Ucap Kenan tersenyum licik. Kamu mau apa? Tanya Hanin kesal. Memberimu pelajaran. Karena sepertinya peringatan yang aku berikan kemarin tidak membuatmu jera. Apa salahku? Aku sudah putus dengan Mas Gun. Dan aku juga sudah tidak berkomunikasi lagi dengannya.
Oh ya? Tapi yang aku lihat tidak seperti itu. Kenan melangkahkan kakinya untuk mendekati Hanin yang sudah gemetar. Hanin menggeleng. Aku sudah menghindarinya, sungguh. Kalaupun kau lihat aku bersamanya, itu karena dia yang selalu mencariku. Kau pintar sekali bersilat lidah wanita penggoda. Kenan menyeringai ke arah Hanin. Tubuhnya semakin dekat dan menghimpit tubuh Hanin. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, ha? Semalam adikku nyaris kehilangan nyawanya karena dia mencoba mengakhiri hidupnya. Hanin kembali menggelengkan kepalanya sembari menangis. Kamu tahu, ternyata saat ini adikku tengah mengandung anak Gunawan. Jika malam itu dia tidak tertolong, maka kau telah membunuh 2 nyawa sekaligus. Ucap Kenan lagi. Hanin menggelengkan kepalanya dengan derayan air mata yang sudah mengalir deras di pipi. Bukan karena aku, bukan. Bukan karenamu. Sudah jelas-jelas ini semua karena kau telah menggoda suaminya. Dan mengambil hati suami yang sangat adikku cintai. Hanin terus menggelengkan kepalanya diiringi isakan tangis. Sungguh, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau Mas Gun sudah memiliki istri. Aku minta maaf. Hanin mengatupkan kedua tangannya dan memohon pada Kenan agar dilepaskan. Kenan semakin menghimpit tubuh Hanin. Ia menatap wajah Hanin tanpa jarak. Sedari tadi, bibir Hanin sudah menggodanya. Ia ingin mengulang rasa manis itu. Kedua tangan kanan Kenan bertumpu pada dinding tempat Hanin bersandar. Kemudian, dengan cepat Kenan menarik tengkuk Hanin dan melumat bibir itu. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.